Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juliana Herman dengan NIM S1S1230006 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang Hadoop, di mana Big Data Analysis with Hadoop. Nah, di bab ini memperkenalkan pembaca pada dunia Hadoop dan komponen inti, yaitu Hadoop Distributed File System (HDFS) dan MapReduce. Nah, kami akan mulai dengan memperkenalkan perubahan dan fitur baru dalam rilis Hadoop 3. Secara khusus, kita akan berbicara tentang fitur-fitur baru HDFS dan Yet Another Resource Negotiator (YARN) dan perubahan pada aplikasi klien. Selain itu, kita juga akan menginstal klaster Hadoop secara lokal dan mendemonstrasikan fitur-fitur baru seperti Erasure Coding, EC, dan layanan timeline. Sebagai catatan singkat, di bab 10 nanti memvisualisasikan Big Data menunjukkan kepada Anda cara membuat klaster Hadoop di AWS. Nah, untuk agenda di HDFS ini, dia High Availability, Intra Data Node Balancer, EC, dan Port Mapping. Terus di MapReduce, di sini Task Level Optimization. Terus di YARN, Opportunistic Container, Timeline Service versi 2, Docker Containerization. Terus di perubahan lainnya, instalasi Hadoop 3.1, HDFS, YARN, EC, dan Timeline Service versi 2. Nah, di Hadoop Distributed File System berbasis software yang diimplementasikan menggunakan Java. Nah, berjalan di atas native file system, dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar pada klaster terdistribusi, mendukung toleransi kegagalan dan pemrosesan paralel. Konsep utama dari file dibagi menjadi blok. HDFS memecah file menjadi blok-blok, bukan menyimpan file sebagai satu kesatuan. Nah, ukuran blok umumnya itu mulai dari 64 MB, 128 MB, ini default, terus 258 MB, sampai yang terbesar itu 512 MB. Contohnya, berkas 1 yang gigabyte, ukuran bloknya itu 128 MB, maka jumlah blok 1024 per 128 sama dengan 8 blok. Nah, kalau di dampak blok ini, kita perlu memang replikasi. Nah, jika faktor replikasinya ini 3, maka 8 dikali 3 sama dengan 24 blok. Nah, replikasi ini dia memberikan data redundansi, toleransi kesalahan, dan kemudahan distribusi pemrosesan. Nah, keunggulan arsitektur blok, di mana keunggulan pertama itu menyimpan terdistribusi, terus memproses paralel, yang dimana blok dapat diproses di banyak node. Nah, kemudian pemilihan dari kegagalan lebih mudah, lalu efisiensi bandwidth melalui data locality.
Komponen utama di HDFS ini yang pertama itu nama node dan data node, yang dimana peran dari name node ini menyimpan metadata seluruh HDFS. Yang di dalam metadata itu ada name file, permission, lokasi tiap blok, terus semua metadata disimpan di memori agar lebih cepat. Nah, komponen paling vital dalam dan name node ini merupakan komponen yang paling vital dalam sistem. Nah, pentingnya name node ini yang pertama merupakan pusat kontrol HDFS. Jika metadata tidak ada, maka data node tidak dapat melayani read dan write. Pada klaster terbesar, biasanya name node ini ditempatkan pada satu server khusus. Name node juga sebagai single point of failure. Jika name node gagal, maka sistem berhenti. Solusinya, secondary name node ini membuat snapshot struktur memori, digunakan untuk mempercepat recovery, bukan sebagai failover otomatis. Untuk EHA, High Availability Modern, aktif atau standby name node. Nanti untuk aktif dan standby name node ini akan dijelaskan nanti. Peran data node, dia menyimpan blok data secara fisik, terus melaporkan kepada name node tentang blok yang disimpan. Kemudian melayani operasi baca atau tulis dari klien. Dapat juga berjalan ribuan node dalam satu cluster. Fitur yang ada dalam data node ini memiliki kapasitas besar, bisa gagal tanpa mematikan seluruh cluster, dan ketika data node gagal, name node ini mendeteksi hilangnya blok. Name node juga mengatur replikasi ulang blok agar replication factor terpenuhi. Jadi kalau name node-nya hilang, nanti data node-nya hilang. Name node-nya hilang, nanti data node dia bisa melacak atau mengetahui di mana hilangnya blok ini. Sehingga nanti akan data node dia mereplikasikan ulang blok yang ada nanti akan terisi. Jadi kan awalnya kan contoh 3 replication. Terus replication yang pertama di blok pertama hilang. Nah, kan ada 2 dan 3 replication. Jadi nanti direplikasi lagi ulang sehingga ada kembali lagi replikasi sehingga ada lagi 3 replication seperti itu. Terus di proses saat data node gagal, name node ini mendeteksi hilangnya herbed dari data node. Blok yang berada pada data node tersebut dianggap hilang. Name node memilih data node lain sebagai target replikasi blok yang direplikasi ulang hingga replication factor kembali normal. Klien tetap bisa membaca data dari copy lain tanpa gangguan. Nah, hubungan name node dan data node ini bergantung pada name node untuk seluruh metadata. Jika name node tidak memiliki informasi blok tertentu, maka data node tidak bisa melayani request. Terus name node juga menjaga koordinasi seluruh replikasi dan pengambilan blok.
Nah, contoh arsitektur klaster HDFS yang di satu ini ada server kuat menjalankan Nemnode, terus ribuan data node menyimpan blok-blok data, klien dia read dan write melalui Nemnode untuk metadata. Terus operasi data langsung ke data node lebih efisien. Bisa dilihat sini gambarnya. Diagram ini menggambarkan pemetaan file ke blok di Nemnode dan menyimpan blok dan replikasi dalam data nodes. Di gambar ini kita lihat arsitektur dasar dari HDFS, Hadoop Distributed File System, yang terdiri dari dua komponen utama yang tadi saya jelaskan, Nemnode dan Datanode. Nah, Nemnode ini kan pusat kontrol dari HDFS. Dia tidak menyimpan data secara langsung, tapi dia menyimpan metadatanya. Nah, informasi penting seperti name file, struktur directory, terus lokasi setiap blok pada data node, terus replikasi dan replikasi blok. Nah, kalau data node ini dia tempat menyimpan data yang sebenarnya. Jadi file besar yang akan dipecah jadi blok-blok kecil lalu disimpan di beberapa data node. Nah, kalau di gambar ini berisi angka 1, 2, dan 3 yang menggambarkan blok data. Nah, kalau alat kerja klien ke Nemnode, klien terlebih dahulu menghubungi Nemnode untuk meminta informasi lokasi blok. Jadi klien contohnya dia bilang begini, file ini disimpan di mana? Nah, Nemnode dia jawab, blok 1 ada di data node A dan B, sedangkan blok 2 ada di data node B dan C. Nah, seperti itu. Nanti alur ini digambarkan pada data operation, data ops. Nah, itu. Nah, setelah klien ini mendapatkan informasi lokasi blok, barulah klien berkomunikasi langsung dengan data node untuk melakukan pembacaan atau read dan penulisan data write operation. Nah, yang panah putus-putus itu menggambarkan klien ke data node. Jadi klien tidak mengirim atau mengambil data lewat Nemnode karena itu akan membuat Nemnode bisa menjadi bottleneck. Iya. Terus di sini HDFS kan sudah menggunakan konsep replikasi. Nah, untuk menjaga kendala data atau hilangnya data. Nah, kalau di gambar ini ada panah replication yang menunjukkan bahwa blok yang ada di satu data node juga direplikasi ke data node lainnya. Block operation di sini dia mengatur operasi blok antara data node seperti instruksi replication block, instruksi penghapusan blok, dan monitoring kondisi data node. Nah, selanjut di high availability
Hilangnya nemnodes dapat merusak klaster di Hadoop 1x serta Hadoop 2x. Nah, di Hadoop 1x tidak ada cara yang mudah untuk memulihkan. Sedangkan di Hadoop 2x, dia memperkenalkan ketersediaan tinggi, maksudnya high availability, pengaturan aktif dan pasif. Nah, untuk membantu memulihkan dari kegagalan nemnode. Nah, ini diagram yang menunjukkan cara kerja ketersediaan high availability. Jadi nemnode ini ya nemnode yang aktif, dia memproses semua permintaan. Jadi semua operasi meta mulai dari permintaan membaca, menulis dari klien hanya dilakukan oleh nemnode yang aktif. Nah, aktif ini dia mengatur lokasi blok, replikasi data, terus delete dan perintah-perintah ke data node. Terus kalau nemnode standby, dia tidak melayani klien. Standby-nya hanya bersiap menjadi pengganti. Ia tidak melakukan operasi metadata ke data node kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, disinkronisasi metadata melalui ser edit. Jadi setiap perubahan metadata yang dilakukan nemnode aktif disimpan ke shared edit. Nah, nemnode yang standby ini dia membaca shared edit tersebut sehingga metadata di standby selalu sama dengan aktif. Jadi terhubung. Nah, data node yang mengirim laporan ke dua nemnode ini data yang dia mengirim heartbeat dan laporan blok ke aktif dan standby. Aktif ini menggunakannya untuk mengolah data. Kalau standby dia menyimpannya agar siap mengambil alih kapan saja jika dibutuhkan. Nah, aktif dia memberikan instruksi block operation ke data node seperti replikasi, pemindahan blok, dan perbaikan blok hanya diarahkan oleh nemnode aktif. Nah, kemudian data node dia mengeksekusi instruksi tersebut. Jika nemnode-nya aktif, maka failover otomatis terjadi. Nah, nemnode yang standby, ini segera mengambil alih posisi sebagai nemnode aktif yang baru. Di mana karena metadata dan laporan blok sudah selalu sinkron. Standby juga dapat langsung melanjutkan tugasnya tanpa kehabisan data. Karena kan memang sudah terhubung antara aktif dan standby. Terus cluster ini tetap berjalan tanpa ada downtime. Ini merupakan salah satu keunggulannya. Jadi kalau ringkasannya saja ini, aktif dia melayani dan menulis data, kemudian setelah ditulis, dikirim ke share edit. Nah, nanti standby dia membaca. Nanti data node-nya melaporkan keduanya. Aktif memberikan instruksi, terus verifikasi dia berjalan. Jika aktifnya mati, maka standby-nya naik jadi aktif seperti itu. Di Hadoop 3.x, Anda dapat melihat dua nemnode pasif bersama dengan node yang aktif serta 5 jurnal node
untuk membantu pemulihan dari kegagalan bencana. Mesin Nemnode, mesin tempat Anda menjalankan Nemnode aktif dan pasif. Mereka harus memiliki perangkat keras yang setara satu sama lain dan dengan apa yang akan digunakan dalam klaster non-high availability. Nah, mesin jurnal note ini tempat untuk menjalankan jurnal note, daemon jurnal note yang relatif ringan, sehingga daemon ini dapat ditempatkan secara wajar pada mesin dengan daemon Hadoop yang lainnya. Misalnya Nemnode, Job Trigger, atau YARN, Results Manager. Lanjut di Intradata Node Balancer. HDFS memiliki cara untuk menyeimbangkan blok data di seluruh simpul data. Tetapi jika ada menyeimbangkan seperti itu di dalam simpul data yang sama dengan beberapa hard disk. Oleh karena itu, data node yang 12 spindle dapat memiliki disk fisik yang tidak seimbang. Tapi, mengapa ini penting bagi kinerja? Nah, dengan memiliki disk yang tidak seimbang, blok di tingkat data node mungkin sama dengan data node lainnya, tetapi read dan write akan miring karena disk yang tidak seimbang. Oleh karena itu, Hadoop 3x memperkenalkan penyimbangan intranode untuk menyeimbangkan disk fisik di dalam setiap node data untuk mengurangi kemiringan datanya. Nah, ini meningkatkan pembacaan dan penulisan yang dilakukan oleh proses apapun yang berjalan pada klaster, seperti mapper atau peredam. Lanjut di era surcoding, HDFS telah menjadi komponen berdasarkan sejak awal Hadoop. Di Hadoop 1.x serta Hadoop 2.x, instalasi HDFS yang khas menggunakan faktor replikasi 3 dibandingkan dengan faktor replikasi default 3. SC mungkin merupakan perubahan terbesar dalam HDFS dalam beberapa tahun dan secara fundamental menggandakan kapasitas untuk banyak kumpulan data dengan menurunkan faktor replikasi dari 3 menjadi sekitar 1,4. Sekarang mari kita pahami apa itu SC. Nah, SC ini adalah metode perlindungan data di mana data dipecah menjadi fragmen, diperluas, dikodekan dengan potongan data yang berlebihan, dan disimpan di serangkaian lokasi atau penyimpanan yang berbeda. Jika pada titik tertentu selama proses ini data hilang karena korupsi, maka dapat direkonstruksi menggunakan informasi yang disimpan di tempat lain. Meskipun SC lebih intensif CPU, ini sangat mengurangi penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. HDFS yang andal. Nah, HDFS yang menggunakan replikasi untuk menyediakan penyimpanan yang andal dan ini merupakan bisa dibilang mahal, biasanya membutuhkan 3 salinan data untuk disimpan sehingga menyebabkan overhead 200% dalam ruang penyimpanan.
Nah, lanjut di port numbers. Sebelumnya port default dari beberapa layanan Hadoop berada dalam rentang port sementara Linux 32768 sampai 61330. Ini menunjukkan bahwa saat startup, layanan terkadang gagal mengikat ke port dengan aplikasi lain karena konflik. Nah, port yang bertentangan ini telah dipindahkan dari rentan sementara, memengaruhi number name node, secondary name node, data node, dan KMS. Perubahan yang tercantum sebagai berikut. Jadi, port name node ini mulai dari 50470, kemudian 9871, 50070, dan seterusnya. Nah, port name node sekunder ini 50091 ke 9867 dan 50090 ke 9868. Port data node mulai dari 50020 ke 9867 dan seterusnya. Selanjut saja di MapReduce Framework. Nah, cara mudah untuk memahami konsep ini adalah dengan membayangkan bahwa Anda dan teman Anda ingin memilah tumpukan buah ke dalam kotak. Nah, untuk itu, Anda ingin menugaskan setiap orang tugasnya untuk melewati satu keranjang buah mentah. Buahnya ini jadi tercampur dan memisahkan buah ke dalam berbagai kotak. Setiap orang kemudian melakukan tugasnya yang sama untuk memisahkan buah menjadi beberapa jenis dengan keranjang buah ini. Pada akhirnya, Anda berakhir dengan banyaknya kotak buah dari semua teman Anda. Kemudian, Anda dapat menugaskan kelompok untuk menyatukan jenis buah yang sama dalam kotak, menimbang kotak, dan menyegel kotak untuk pengiriman. Contoh klasiknya, untuk menampilkan kerangka kerja MapReduce di tempat kerja, contoh jumlah kata. Nah, bisa dilihat ini. Nah, beberapa tahapan pemrosesan dari data input, terus splitting, mapping, shuffling, dan reducing. Nah, kerangka kerja MapReducing itu terdiri dari 5 step. Nah, di sini inputnya itu kayak Hadoop call, wow Hadoop, call Hadoop wow. Terus di splitting per baris. Hadoop call untuk baris pertama. Terus wow Hadoop untuk baris kedua. Kemudian splitting. Call Hadoop splitting. Baris ketiga itu call Hadoop wow. Kemudian di mapping berdasarkan per kata. Jadi di baris pertama ada 2 kata, Hadoop dan call, masing-masing 1. Terus di baris kedua, wow dan Hadoop, masing-masing 1. Terus di baris ketiga ada 3 kata, call, Hadoop, dan wow, itu masing-masing 1. Kemudian di sloughing lah semuanya, mulai dari baris pertama, kedua, dan ketiga itu kan sudah di mapping. Jadi Hadoop 1 dikumpulkan. Hadoop
diklasterkan lah untuk kata-kata Hadoop, terus kata-kata pool dikelompokkan, dan wow dikelompokkan. Jadi kemudian di reducing, Hadoopnya ini ada berapa? Oh, Hadoopnya 3. Terus di cool-nya ada 2. Wow-nya juga ada 2. Kemudian disimpulkan nih Hadoop 3, cool 2, wow 2. Seperti. Nah, lanjut di YARN. Nah, ketika aplikasi ingin berjalan, klien meluncurkan application master yang kemudian bernegosiasi dengan reducer manager untuk mendapatkan sumber daya dalam cluster dalam bentuk kontainer. Nah, kontainer ini memiliki CPU. CPU ini sebagai intinya, dan memori yang dialokasikan pada satu simpul untuk digunakan menjalankan tugas dan proses. Kontainer diawasi oleh node manager dan dijadwalkan oleh resource manager. Nah, contoh di kontainer ini, satu inti dan RAM-nya itu ada 4 GB. 2 inti dan RAM 6 GB. Terus 4 inti dan RAM 20 GB. Beberapa kontainer ditugaskan untuk menjadi pemetaan, dan yang lain untuk menjadi peredam. Semuanya ini dikoordinasikan oleh application master bersama dengan resource manager. Nah, kerangka kerja ini disebut dengan YARN. Dengan menggunakan YARN, beberapa aplikasi berbeda dapat meminta dan menjalankan tugas pada kontainer. Berbagai sumber daya cluster dengan cukup baik, namun seiring dengan bertambahnya ukuran cluster dan variasi aplikasi dan persyaratan berubah, efisiensi pemanfaatan sumber daya tidak sebaik waktu ke waktu. Nah, ini diagram alur kerjanya YARN, ini mana klien mengirim permintaan ke resource manager. Ketika sebuah aplikasi ingin dijalankan, seperti MapReduce, Spark, dan lainnya, klien dia mengirim permintaan ke Reduce Manager (RM). Nah, permintaan yang dikirim berupa jenis aplikasi, sumber daya yang dibutuhkan, file yang diperlukan untuk eksekusi. Resource Manager adalah pusat pengatur resource di seluruh cluster. Terus Resource Manager yang menentukan lokasi kontainer. Setelah menerima permintaan klien, Resource Manager mencari node mana yang punya kapasitas kosong CPU dan juga RAM. Nah, Resource Manager kemudian meminta node manager NM tertentu untuk menyediakan sebuah kontainer
Nah, kontainer ini lingkungan eksekusi yang memiliki alokasi resource tertentu. Kemudian di Node Manager menjalankan application master. Pada kontainer pertama, Node Manager menjalankan application master AM. Nah, application master adalah proses khusus untuk setiap aplikasi yang bertugas, mulai dari mengatur eksekusi aplikasi, terus meminta kontainer tambahan, memonitor status tes, terus berkomunikasi dengan resource manager. Aplikasi master ini hanya ada untuk aplikasi tersebut dan selesai bersama dengan aplikasi. Terus aplikasi master meminta resource tambahan. Jika aplikasi membutuhkan eksekusi lebih banyak tes, misalnya banyak maps test atau eksekutor Spark, aplikasi master akan menghubungi resource manager dan meminta kontainer tambahan. Kemudian menentukan kebutuhan CPU atau RAM per tes. Nah, resource manager memberikan kontainer tambahan, di mana melihat node mana yang mempunyai kapasitas. Resource manager kemudian memberikan instruksi kepada beberapa node manager lain untuk membuat kontainer tambahan. Node manager menjalankan task di dalam kontainer. Pada setiap kontainer yang dialokasikan, Node manager menjalankan task aplikasi, maps test, reduce test, dan executor test atau sebagainya. Nah, AM ini memantau status setiap task tersebut. Nah, task ini berjalan dan berkomunikasi dengan contohnya dengan aplikasi master, statusnya, terus progress, dan juga hasilnya. Kalau dengan Node Manager, itu resource reporting. Kalau dengan resource manager, ini pelaporan resource dan juga koordinasi failover. Nah, setelah itu aplikasi selesai, application master juga berhenti. Ketika semua task selesai, AM mengirim laporan ke resource manager, terus menghentikan dirinya, kontainer dibebaskan oleh node manager. Cluster kembali siap menerima aplikasi lain juga. Jadi kalau ringkasan alurnya itu klien, dia resource manager mengirimkan permintaan aplikasi, terus nanti resource manager ke node manager, dia menentukan node untuk menjalankan aplikasi master. Nah, node manager ke container itu menjalankan aplikasi master. Terus aplikasi master ke RM, resource manager, meminta container tambahan. Nanti resource manager ke node manager lain menyediakan container. Nah, node manager ini menjalankan task aplikasinya. Terus AM memonitoring seluruh tes dan aplikasi selesai, kontainer pun dilepaskan.
Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Juliana Herman mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.